semuanya teman-teman, kali ini aku mau share tentang monetisasi Facebook. Nah, di mana banyak sekali yang bertanya, Kak Sandra, gimana dong tutorial-tutorial monetisasi Facebook ya. Jadi untuk pertama kali saya mau beritahu dulu semua peraturan dari Facebook profesional atau dengan fanpage atau halaman, semuanya harus ada monetisasi. Apa itu monetisasi? Monetisasi itu adalah tahap awal untuk kita benar-benar partner kerjanya si Meta gitu ya. Nah, kalau kita belum monetisasi, berarti kita belum termasuk partner kerja ya. Jadi, apa itu partner kerja? Nah, kalau kita sudah monetisasi, berarti kita sudah bekerja bersama dengan Facebook atau dengan Meta. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih pemula yang takut-takut atau ragu-ragu atau bingung bagaimana cara membuat video-video yang bagus gitu. Nah, saya mau kasih tips dan tutorial-tutorial di mana setiap video yang kita share itu adalah bermanfaat ya. Contohnya nih, kita bingung apa ya video yang bermanfaat yang bisa aku bagikan. Apa yang kita tahu? Contoh, kita bisa buat layangan, oke? Kita bisa buat layangan. Coba kita share video-video tentang cara membuat layangan gitu. Contohnya lagi, kita bisa membuat rambut dikepang. Nah, buatlah rambut untuk dikepang. Buatlah tutorialnya dan share-lah di Facebook atau di FB atau di Reel juga begitu ya. Jadi jangan kita buat video asal ada gitu ya. Asal ada itu kayak mana, yang penting ada deh gitu ya. Itu sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Itu sangat berpengaruh buat nanti ke depannya gitu ya. Tapi untuk para pemula yang benar-benar berjuang untuk monetisasi, jangan hanya mengejar bintang. Kejar monetisasi. Monetisasi itu adalah mereka nanti tim Facebook meninjau apakah itu benar-benar video kita gitu ya. Contohnya nih, buat akun kita sebelum kita monetisasi itu ditinjau sama Facebook. Ditinjau bagaimana, apakah itu benar-benar akun kita gitu ya. Makanya buat teman-teman yang sering share tentang video-video di akun Facebook teman-teman, kalau bukan video kita atau yang bermanfaat, jangan di-share. Atau contoh hal-hal kecelakaan, video orang, jangan di-share. Tetapi kalau itu bermanfaat buat teman-teman, contohnya tutorial-tutorial, contohnya yang membangun, memotivasi, itu boleh di-share. Tapi hal-hal yang mengintimidasi orang lain, jangan di-share. Nanti kena pelanggaran. Pelanggaran apa aja ya yang ada di Facebook? Banyak sebenarnya. Nah, ketika kalian membuka dashboard, di situ kan banyak. Pelajari tentang ini, pelajari tentang ini. Itu harus kita pelajari ya. Contohnya kita ketika buka dashboard kan, ada di situ pemberitahuan. Contohnya diikuti. Setelah kita ikuti, ada di bawahnya itu pelajari gitu ya. Pelajari tentang Facebook Anda, pelajari tentang profil Anda. Itu kita buka apa aja pelanggaran-pelanggaran gitu ya, supaya benar-benar kita tidak lama untuk monetisasi. Nah, ada juga yang bertanya begini, Kak Sandra berapa lama sih dimonetisasi? Kalau aku sih ada setahun lebih loh. Jadi untuk monetisasi itu nggak gampang gitu ya, nggak gampang ya. Buat orang-orang yang mungkin udah terdahulu memang gampang aja, atau mereka yang buat pinter buat konten itu gampang aja. Tapi buat kita yang memang benar-benar membuat video-video yang menarik aja susah gitu kan. Nah, itu sangat susah sekali loh teman-teman. Nah, tadinya aku kan nggak tahu kalau monetisasi Facebook itu ada video gitu. Aku nggak tahu. Jadi ya aku nggak tahu lah. Pokoknya aku selama ini hanya ikut-ikut aja. Pokoknya kalau ada video aku upload. Contohnya gitu kan. Buat video-video seperti yang aku buat ini aku jarang gitu kan. Karena aku pikir ya nggak bermanfaat gitu ya kan. Tapi aku masih sering upload tentang potong rambut di YouTube aja. Nah, buat teman-teman ada yang bilang begini, aku YouTube aja nggak tahu gitu ya kan. Tapi memang ya aku bersyukur aja sih. Waktu itu aku ada YouTube dan sudah monetisasi juga. Jujur untuk pekerjaan monetisasi YouTube itu aku bener-bener terkuras tenaga, terkuras otak sampai nggak bisa tidur aku teman-teman.
Nah, karena aku udah pernah monetisasi di YouTube, jadi untuk di Facebook itu kayaknya nggak terlalu susah. Cuman kalau di Facebook jam tayangnya itu 6.000. Ya, kalau di YouTube jam tayangnya 4.000 begitu. Ya, untuk pertemanan 5.000 kayaknya nggak susah ya di Facebook ya. Tapi kalau di YouTube itu benar-benar berjuang. Untuk 1.000 subscriber itu susah sekali loh teman-teman. Susah. Ada yang bertahun-tahun, ada udah dapat subscribernya jam tayangnya nggak dapat gitu. Tapi kalau di Facebook rasaku itu nggak susah. Cuman buat ibu-ibu yang lagi berjuang monetisasi, ayo semangat gitu ya. Apa gitu? Apa yang harus kita share gitu ya kan? Contohnya tutorial bikin gendongan apa gitu ya kan, yang menarik lah, yang benar-benar bisa di-share orang gitu. Jadi buat pejuang-pejuang share yang benar-benar monetisasi. Oke, kembali aku ulang lagi ya, monetisasi. Jadi nanti aku mau bagikan di sini monetisasi tahap akhir ya. Sebelum kalian monetisasi, perhatikan video kalian. Apakah video kalian itu tidak pelanggaran gitu ya. Kalau contohnya ibaratkan monetisasi itu sama halnya dengan kita sedang melamar ke satu perusahaan gitu. Nah, perusahaan itu meminta syarat. Contohnya siapkan ini, siapkan data-datamu, siapkan kontenmu, siapkan ini. Nah, itu kita harus siapkan gitu. Nah, ketika satu item aja yang nggak bisa kita terpenuhi, kita kan nggak diterima. Nah, sama halnya juga seperti itu di Facebook. Kalau satu aja kita tidak memenuhi persyaratan itu, contoh video kita tidak terlalu menarik gitu, mereka tidak akan rekomendasi. Tapi kalau video kita menarik atau orang banyak suka gitu, mereka akan merekomendasikan itu gitu. Nah, di akhirnya aku mau share juga tentang monetisasi. Siapkan kalian KTP, NPWP. Nah, bila tidak ada KTP atau NPWP-nya tidak ada, bisa pakai KTP. Nah, begitu ya. Nah, untuk pengisian di bagian akhir, SIP kode, itu kan nanti ada SIP kode nomor rekening kita. Itu nanti bisa dicari. Contohnya rekening kita BNI. Nah, bisa kalian cari di Google Chrome SIP BNI kode Batam ya, Batam. Contoh nih, saya BRI SIP kode Batam gitu ya, SIP kode namanya, SIP kode Batam BRI gitu. Jadi nanti dia muncul gitu ya. Sebelum kita masukkan nomor rekening kita pastikan juga setiap video-video yang kita share itu ditonton sebelum di-upload ya, buat teman-teman. Ditonton sebelum di-upload. Supaya apa? Kita lihat ada kekurangan apa gitu. Nah, ada juga yang bilang seperti ini, aku malu loh nonton video aku. Ya biasa, kalau kita pemula biasa itu malu, kita di depan kamera aja kita malu ya kan. Tetapi kalau kita tidak terbiasa, nanti bagaimana kita bisa menjadi partner kerjanya si Meta begitu teman-teman. Usahakan video kita menarik, usahakan video kita benar-benar disukai semua orang ya. Tapi tidak ada yang menonton, kita jangan terlalu pusing ya. Intinya uploadlah video sebanyak-banyaknya. Nggak usah kalian pikirkan ada nggak yang nanti yang nonton, ada nggak yang nge-like, nggak perlu. Yang penting kita bekerja ke si Meta, itu aja. Kita memenuhi persyaratannya, kita upload video. Untuk pemula semangat dan semangat. Jangan lupa sebelum kalian monetisasi berbanyak buat video. Ya banyak. Pokoknya satu hari, jangan kalian takut, nanti ditengok si Anu, nanti dibikin si Anu. No, pokoknya kita hanya bekerja. Kita bekerja untuk si Meta gitu ya. Chef buat semuanya yang berjuang di monetisasi, ayo upgrade terus, belajar terus. Jangan pernah bosan untuk belajar, ya kan? Buat ibu-ibu yang semangat lagi pejuang dolar, enak. Dengan kita mengupload video, dengan kita mengupload posting-postingan, kita sudah bisa mendapatkan duit. Ayo semangat buat ibu-ibu. Buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan DM saya atau WhatsApp saya. Ada di video saya, ada di beranda saya, nomor HP saya. Silahkan bisa dihubungi. Saya siap untuk menjadi solusi buat teman-teman. Terima kasih.